Bab 17. Apa? Malvin menoleh melihat pada istrinya. Memastikan pendengarannya tidaklah salah. Pacar Kai akan kemari. Embun membantu Malvin melepas jasnya. Aku mengundangnya makan malam. Apa dia anak muda yang membawa Kai pergi ke gunung tanpa izin itu? Embun tersenyum geli. Iya, yang itu. Malvin menyeringai. Anak kurang ajar itu. Akan kuluhumaat dia malam ini. Jangan terlalu keras padanya. Lalu aku harus bagaimana jika tidak melumatnya? Malvin meraih pinggang embun dan memeluknya. Kau bisa melakukannya lebih lembut. Dia anak muda yang tampan. Malvin memicingkan matanya. Lebih tampan dari aku. Lebih muda juga. Embun dengan senyum lucunya. Jadi kau tergoda dan akan memihaknya. Yah, kalau kau berniat memusuhinya, setidaknya dia harus punya pendukung di belakangnya jika ingin bertahan. Jadi kau di pihak mana? Embun tertawa geli, mengalungkan tangannya di leher pria bule itu. Cepatlah bersiap sebelum dia datang. Jangan sampai dia benar-benar lebih tampan darimu. Malvin menyatukan bibirnya, merasakan aroma manis yang dia rindui seharian ini. Bel pintu berbunyi. Kayla yang baru menuruni tangga beberapa langkah itu melihat kepala pelayan Pak Niar berjalan menuju pintu depan. Pak Niar, panggilnya. Pak Niar menoleh dan berhenti. Iya, Nona muda, biar aku saja. Ucap Kai menunjuk pintu depan sambil berjalan melewati Pak Niar. Baik, sesampainya di depan pintu, Kai membukanya. Tepat di hadapannya, Gara berdiri dengan pakaian kasualnya. Dia tersenyum lebar menyambut gadis yang membukakan pintu untuknya. Selamat malam. Kai masih terdiam melihat Gara. Apa aku tidak dipersilahkan masuk? Masuklah, ucap Kai begitu tersadar. Gara membawa beberapa kotak martabak manis dan asin. Apa ini cukup untuk sogokan? Gara mengangkat kotak di tangannya. Mereka lebih menghargai ketulusannya. Sahut Kai mengikuti Gara dari belakang. Mereka berjalan memasuki ruang utama, di mana Embun sudah menunggu di sana bersama dengan Kian dan Sean yang lagi mabar. Selamat datang, masuklah. Sambut Embun saat Gara masuk dan menyalaminya. Ini, saya membelinya dalam perjalanan kemari. Gara menyerahkan kotak martabaknya. Terima kasih. Kamu tak perlu repot. Duduklah dulu. Wah, bau ini. Martabak ya. Sean bangun lebih dulu dan mendekat membawi kotak yang dibawa Embun. Momi, aku mau. Eits, ambil piring dulu sana. Embun mengangkat tinggi kotak di tangannya. Aku duluan. Kian berlari lebih dulu ke dapur. Curang. Sean menyusul sambil berlari. Gara duduk di sofa tamu. Embun dan Kai duduk di sisi yang lain. Beberapa saat kemudian Malvin turun dan bergabung. Kau, ucap Malvin begitu melihat Gara. Saya Gara. Gara mengulurkan tangannya. Malvin pun menyambutnya. Aku pikir namamu Seven. Itu nama sandi saya. Oh, begitu. Duduklah. Malvin duduk di hadapan Seven dengan bersekat meja di antara keduanya. Malvin memandang Kai dan Embun secara bergantian. Kau tak bilang mengenai ini sayang. Sudah kukatakan padamu dia tampan. Kau harus lebih ekstra. Cek, bukan itu. Lalu, dia Seven. Salah satu hacker kenalan kita. Aku mana tahu. Kita bahkan belum pernah bertemu. Embun beralih melihat pada Gara. Benarkan? Ya. Gara mengangguk dengan senyuman. Hanya, rasanya wajah Bibi sangat familiar. Mungkin, kita pernah tak sengaja bertemu. Embun terkekeh. Benar. Mungkin juga. Jadi kau sekarang pacarnya. Malvin menunjuk Kai. Wajah gadis itu langsung memerah karena malu. Bukan. Malvin mengerutkan keningnya. Hanya hampir. Malvin menautkan alisnya sekarang. Saya belum menanyakannya apakah dia bersedia atau tidak. Oh, begitu. Malvin melirik Kai dengan manggut-manggut. Bagaimana? Kau mau jadi pacarnya tidak? Dedi, lirik Kai dengan wajah malunya. Sepertinya, dia tidak menolakmu. Keke Malvin berganti menatap Gara. Benarkah? Gara melihat Kai dengan ekor matanya, disertai senyum kecil. Itu melegakan. Aku sudah membantumu. Apa yang bisa kau berikan sebagai imbalan? Apa yang paman inginkan? Malvin tergelak. Hahaha. Karena kau seorang hacker. Dan perusahaanku sedang dalam masalah. Aku sangat menginginkan kerja denganmu. Air muka Gara sedikit berubah tak enak.
Dia ingin menolak. Hanya di sisi lain, di gedung CRD Corp, Katie masih lembur hari ini. Dia membantu salah satu rekannya menyelesaikan tugas dan menyusun beberapa laporan. Katie merenggangkan otot-ototnya. Katie menguap dan melihat jam di dinding kantor. Sudah pukul 5.30 petang. Katie melihat pada rekan kerja. Kak, sudah petang. Ayo pulang saja. Kita selesaikan besok. Pulanglah, Chat. Aku masih mau sebentar lagi. Kamu anak magang sudah seharusnya pulang sejak tadi. Tapi malah masih membantuku. Tidak apa. Ini juga masuk dalam tugas kerjaku. Semakin cepat selesai, semakin cepat juga program magangku berakhir. Katie merapikan barang-barangnya. Kak, aku duluan ya. Oke, hati-hati, Chat. Siap. Katie berjalan menyusuri lorong yang sudah sepi karena rata-rata karyawan sudah pada pulang. Tinggal beberapa saja yang masih tinggal. Cathy berhenti di sebuah halte tak jauh dari kantor perusahaan dedinya itu. Sebuah mobil merah berhenti tepat di depannya. Kaca mobil turun. Naiklah. Katie melihat ke arahnya. Haa, Om Ken. Girang Katie dalam hati. Aku antar kamu pulang. Tanpa babi bu. Cathy langsung berlari dan masuk ke dalam mobil. Baiklah. Ayo gunakan kesempatan ini untuk memikatnya. Tekad Cathy dalam hati mengangguk mantap dengan mengepalkan tangan sebatas dadanya. Ken melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Saat itu, lalu lintas tak lengang juga tak padat. Om, bisa mampir Macede nggak? Aku lapar. Oke, tapi, Om nanti ikut makan ya. Drive-thru aja. Cek, sialan si Om. Malah ngajuin drive-thru lagi. Kis, salahku juga. Kenapa malah nyebut Macede? Gerutu batin Katie. Katie melihat bangunan besar berlogo Macede di depan. Ah, sialan, umpatnya dalam hati. Entah sengaja atau tidak Ken melewatinya begitu saja. Katie yang melihat sedikit heran. Memperhatikan Macede terlewat begitu saja. Om, itu Macedenya kelewat. Katie dengan ragu menunjuk belakang. Duh, kenapa juga mesti ku ingetin? Kalau dia balik beneran gimana? Pikir Cathy sedikit menyesal. Oh, kelewat ya. Yah, si Omah. Makan nasi padang aja ya. Tawar Kenan melihat gadis blasteran itu dengan ekor matanya. Yah, nasi padang pula. Tunggu kalau makan nasi padang berarti nggak drive-thru dong. Cengir Katie dalam hati kegirangan. Oh, nggak mau ya. Pingin banget ke Macede ya. Om putar balik deh. Jangan. Tanggung Om. Sayang bensinnya. Nasi padang aja. Nggak apa-apa. Cegah Cathy cepat. Bisa berabe kalau beneran putar balik. Kejadian bakal drive-thru beneran. Kan gawat juga nggak jadi dinner bareng. Ya nggak pemirsa. Gitu ya. Sudut bibir Kenan terangkat. Oke deh. Kita cari warung nasi padang. Ken berputar-putar mencari warung nasi padang. Lucunya sudah beberapa kali putaran mereka justru tidak menemukan penjual padang. Mana Om? Udah lapar nih. Rengek Katie sedari tadi cuma muter-muter aja. Ya ini kan lagi nyari. Cacingku udah pada demo nih. Ya udah drive-thru aja. Ujar Ken. Saat akan melewati Macede lagi di depan. Jangan. Tolak Cathy cepat. Itu tuh. Antrinya panjang. Katie menunjuk deretan mobil di depan Macede. Keduanya melihat dan mobil Kenan melewatinya begitu saja. Menghela nafas bersamaan. Cathy menoleh pada Ken. Perasaan tadi Om Ken menghela nafas lega deh. Samaan kayak aku. Apa jangan-jangan? Cathy bermonolog. Cathy masih melihat ke arah Ken yang terlihat salah tingkah. Namun berusaha dia tutupi. Om, nggak nemu-nemu nasi padang dari tadi. Pulang ajalah. Wajah Ken terlihat sedikit kecewa. Makan malam di rumah aja, Om. Baiklah, begitu sampai di depan rumah. Katie keluar dari mobil. Ayo Om, ikut makan malam di sini saja. Enggak, makasih Chat. Tolak Ken halus. Ayolah. Om Ken udah nganter sampai sini. Setidaknya harus makan malam lah. Dedi juga nggak akan keberatan. Cepetan turun. Baiklah kalau kamu begitu memaksa. Ken langsung keluar begitu saja. Cathy tersenyum menang sekaligus geli. Keduanya memasuki rumah Malvin. Berjalan melewati ruang utama. Ken tercengang mendapati Seven sudah berada di sana.
Bab 18. Keluarga bahagia. Ken. Malvin terheran melihat asistennya itu berada di rumahnya petang ini. Aku nggak manggil ngapain ke sini. Itu. Sebenarnya. Loh. Apa kamu sekarang udah gagap? Malvin makin terheran dengan sikap Ken yang kikuk. Aku yang undang. Katie menyelonong begitu saja. Katie yang undang untuk makan malam. Karena Om Ken udah baik hati anterin Cathy pulang. Malvin menatap kedua anak gadisnya bergantian. Lalu beralih melihat dua pria asing yang masuk ke dalam rumahnya. Ini bakal seru. Di meja makan, Malvin duduk paling ujung di kepala meja. Di sisi sebelah kiri ada Embun. Lalu Cathy kemudian Kai. Dan di sisi kanannya terdiri dari laki-laki semua. Baris pertama Ken, Gara lalu Sean dan Kian. Aku kesulitan menghubungimu. Kemana saja kamu selama ini? Ken berbisik pada Gara. Hanya mengerjakan yang harus aku kerjakan. Apa kau keluar negeri? Gara hanya membalas dengan senyum kecil. Ken pun tidak bertanya lebih dalam. Mulai akrab-akrablah kalian. Mungkin ke depan kalian akan bisa jadi saudara ipar. Keke Malvin melihat kedua tamunya. Kai dan Katie tersedak bersamaan. Tentu saja. Itu semakin membuat Malvin terkekeh kegirangan. Sayang, Embun menegur dengan lembut dan pelan. Iya, aku tahu. Malvin masih menahan gelinya. Makan malam terlewati dengan tenang. Malvin tak lagi membuat gurauan. Malvin malam itu menemani si kembar bermain game di ruang keluarga samping. Sedangkan Embun memilih ikut membereskan sisa makan malam di dapur bersama para pelayan dan kepal koki. Sementara Gara bermain dan melihat-lihat kamar Kai di lantai 2. Pintu kamar Kai dibuka dari luar. Kai masuk setelah mempersilahkan Gara lebih dulu. Pria itu berjalan dengan mata yang mengelilingi seluruh ruangan. Melihat nuansa girly dengan warna merah muda yang mendominasi. Gara menyentuh meja belajar Kai. Di mana di sana ada satu set komputer yang biasa Kai gunakan. Kau bisa melakukannya di sini. Boleh aku coba? Tentu saja. Gara mengambil duduk di kursi tanpa punggungan itu. Mengaktifkan komputer dan mulai menjelajah. Jari-jarinya begitu lincah mengetuk dan memijit keyboard. Bar demi bar bermunculan. Wajah Gara pun terlihat begitu serius. Kai hanya memperhatikan sambil menyelami apa yang Gara lakukan. Kau tertarik. Suara Gara membuat Kai tersentak. Kemarilah. Gara menepuk pahanya. Kai terdiam, ragu. Tentu saja. Dia tak pernah duduk di pangkuan laki-laki sebelumnya. Dulu pernah. Milik Dedi bersama dengan Cathy saat mereka masih kecil. Tidak mau. Aku akan ambil kursi lagi. Ucap Kai pelan. Kai mengayunkan kaki melangkah. Gara tersenyum tipis. Tangannya menarik lengan Kai hingga gadis itu terjatuh di pangkuannya. Kai terkejut. Jantungnya berdetak dengan kuat. Gara memegang pinggang Kai dan membetulkan posisinya hingga gadis itu membelakangi. Jantung Kai masih berdetak tak karuan. Nafasnya makin serasa sesak terhimpit oleh detakan jantungnya. Gara mulai mengetik dan bermain dengan keyboard. Mainkan jari. 9. Kai masih dalam kekosongannya. 9. Iya. Kai yang tersadar mengangkat tangannya dan ikuti permainan Gara. Keduanya tenggelam dalam asyik tarian jari dan barbar yang muncul di layar. Hingga tersenyum dan tertawa bersama. Saat semuanya mulai berakhir, Kai menoleh. Gara pun menatapnya. Entah bagaimana, bibir keduanya sudah menyatu. Menggulung lembut dalam satu ruang yang sama. Tangan Gara berpindah memeluk perut Kai. Sedang tangan Kai menahan pipi dan telinga Gara. Memperdalam lagi ciuman mereka. Bibir yang bertaut itu mulai merenggang. Dan berjarak. Nafas Kai berlomba menyeruak bersama dengan deru hembusan yang Gara keluarkan. Dada Kai naik turun mengatur pernafasannya yang memburu. Gara mengulas senyum hangat di wajah dinginnya. Gara kembali mendekatkan wajahnya. Suara deheman membuat keduanya segera bangkit dari dudukan dengan cepat. Bahkan Gara sampai terjungkal ke belakang saking terkejutnya. Lalu pria muda itu berdiri dengan kikuk. Menatap Malvin yang berdiri di ambang pintu yang terbuka. Aku tidak mengganggu bukan? Dedi mengagetkan saja. Protes Kai yang juga berdiri dengan canggung. Malvin berjalan mendekat. Aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan anak gadisku. Kenapa begitu betah di kamarnya? Jelas Malvin. Untung saja pintu kamar ini dibuka lebar.
Kalau tidak sudah kudobrak hingga engselnya rusak. Dad. Malvin menunjuk sekitaran bibirnya sambil melihat Kai. Apa? Aku tidak memakai lipstik. Kai mengusap bibirnya. Basah. Wajah Kai langsung memerah. Cekak. Lain kali jangan lakukan tanpa seizinku. Mengerti? Yes, Dad. Kenapa kau diam saja? Menatap tajam Gara. Ya, Paman. Gara mengusap tengkuknya. Ini sudah malam. Pulanglah. Gara mengangguk dengan segan dan kikuk. Kenapa masih berdiri di sana? Cepat jalan. Tidak ada kiss goodbye. Oce Malvin mendorong tubuh Gara. Kai hanya diam dengan wajah memerah. Dia sadar dadinya itu pasti sudah melihat saat mereka berciuman tadi. Kai merasa sangat malu sekali. Setelah berhasil mengusir satu tamunya, Malvin masih punya satu misi lagi.